Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Morning everyone. Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bisa Bu. alhamdulillah sehat juga. Nah, untuk anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Ilham Basir memimpin doa terlebih dahulu. Belum memulai pelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa kepada kepercayaan kita masing-masing, segera mulai. Selesai. Berikutnya, saya berikan absensi terlebih dahulu ya, biar tidak lupa. Silahkan absensi di Google Form. Sudah saya share di chat room. Baik Bu. Untuk anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perakitan komputer. Nah, sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu nih tujuannya kita mempelajari materi ini apa. Yang pertama, tujuan kita yang mempelajari materi ini, kita paham bagaimana cara merakit komputer, terutama sebelum merakit kita paham dulu nih komponen komputer, kemudian elemen-elemennya apa saja, yang diperlukan apa saja. Dan untuk materi pada pagi hari ini, kita fokus merakit komputer pada bagian motherboard. Nah, setelah kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita apa, alur dari pembelajaran pada pagi hari ini, teman-teman nanti silahkan untuk mencek psikologi masing-masing untuk membuka Cisco IT Essential dan mempraktekannya di rumah setelah pembelajaran. Oke, setelah itu nanti selama pembelajaran silahkan menyiapkan gadgetnya masing-masing untuk membuka Quizzes. Nah, kita nanti pembelajarannya menggunakan Quizzes. Oke, semua paham? Paham. Kemudian saya harapkan anak-anakku sekalian nanti aktif dalam pembelajaran kali ini. Silahkan nanti kalau ingin bertanya. Kemudian ketika ada soal, ada kuis, silahkan kalian tanggapi dengan baik dan benar. Kuisnya nanti ada yang berupa deskripsi, ada yang berupa pilihan ganda. Oke? Nanti itu yang menentukan penilaian kalian. Paham ya? Paham. Kemudian saya mulai share screen materi pada kali ini. Sudah terlihat? Silahkan yang sudah terlihat, silahkan join kode yang sudah terlihat di layar masing-masing. Udah join semua ya? Sudah. Udah. Bisa saya mulai? Bisa. Kita mulai ya materinya. Di sini ada yang tahu nggak? Udah pernah dengar kata komputer? Pernah. Ya udah pernah dengar. Tapi ada yang paham definisi secara jelas komputer itu apa nggak? Belum. Kalau belum, coba sekarang kita lihat gambar berikut ini. Coba dilihat. Perhatikan gambar tersebut. Ada berapakah jumlah komputer dalam gambar tersebut? Ini ada menjawab. Yang benar berapa sih? Ada yang tahu nggak? Yang 6. Itu jumlah yang jawab. salah satu bisa menjelaskan nggak? 6 itu apa saja? Komputer, kalkulator, mesin jahit, laptop, ATM, handphone, kasir. Oke. Mikrofon kenapa nggak jadi komputer? Karena bukan. Karena bukan. Mesin cuci? Bukan. Kalau Mesinnya saya beda. tanya, oke. Kalau saya tanya, TV itu komputer bukan? Apa? TV, televisi. Iya. Ah, oke. Jadi ini yang salah 3 mungkin yang sudah paham tadi. Kita jelaskan dulu. Apa sih komputer itu? Nah, kita lihat di sini. Nah, komputer itu sebenarnya merupakan alat elektronik yang bekerja secara sistematis cermat untuk mengolah berbagai macam data seperti angka, suara, gambar, video ataupun yang lainnya. Dan komputer yang kita lihat itu bukan cuma komputer desktop ataupun laptop. Nah, mungkin seperti handphone, kemudian televisi, kemudian mesin ATM. Nah, itu merupakan salah satu gambaran-gambaran komputer dalam kehidupan sehari. Sekarang cara kerja komputer. Nah, cara kerja komputer itu suatu alat elektronik yang bertugas menerima input, memproses, kemudian menginstruksikan dan menyimpan hasil yang sudah diolah tadi, kemudian menyediakan dalam bentuk output. Outputnya apa teman-teman? Informasi. Bentuknya, ya benar sekali. Bentuknya itu informasi atau data. Kalau kita udah tahu nih cara kerjanya, teman-teman udah kebayang belum prinsip dari komputer itu apa? Udah. Garis besar udah Bu. Udah, coba salah satu menyebutkan. Ahmad Baskara bisa menyebutkan? Olah data. Informasi. Ya, hampir sempurna. Kita lihat apa sih prinsipnya. Prinsip komputer itu ada 4. Mengolah data, menyimpan data, memindahkan data, kemudian mengendalikan data atau kontrol data yang sudah didapat tadi. Itu prinsip komputer. Jadi
ketika kita sudah tahu nih cara kerjanya, kita dapat prinsip komputer seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ahmad Baskara tadi. Oke, lanjut. Elemen komputer. Elemen komputer itu ada 3. Ada hardware, ada software, ada brainware. Sudah pernah dengar ketiga ini? Sudah. Ya, oke. Sekarang sebutkan aja contoh dari hardware. Navia mungkin? Dari hardware yaitu mouse, monitor. Oke. Mouse, keyboard, monitor. Ya. Untuk software, Ilham Basri mungkin bisa menyebutkan. Kalau dari software itu bisa aplikasi seperti Microsoft, terus Adobe, Iya. dan aplikasi pendukung lainnya. Oke. Untuk brainware, ada sudah yang pernah mendengar brainware? Oke, mungkin saya jelaskan di sini. Tadi jawaban dari teman-teman semua benar. Hardware itu contohnya apa? Seperti yang sudah disebutkan tadi, kayak keyboard, kemudian mouse, kemudian kalau untuk software apa? Seperti Microsoft, kemudian aplikasi-aplikasi lain yang mendukung jalannya program itu. Itu pengertian dari hardware, kemudian pengertian dari software. Sedangkan kalau pengertian dari brainware sendiri itu merujuk pada seseorang yang menjalankan komputer tersebut. Jadi, biasanya kalau brainware itu kalau di industri itu seperti sebagai programmer, operator, administrator. Nah, itulah contoh-contoh dari brainware. Kemudian kita lanjut. Berhubung kali ini perakitan komputer, kita fokus pada hardware. Mulai dari ada 3 komponen hardware komputer. Ada komponen input, komponen output, dan komponen pemrosesan. Untuk komponen input tadi sudah disebutkan oleh Navia beberapa. Nah, kita lihat. Inilah beberapa dari komponen input. Ada keyboard, kemudian ada mouse, ada trackpad, pen, mikrofon, scanner. Kemudian untuk komponen output, coba ada yang bisa menyebutkan? Toyib, komponen output? Komponen output tentunya monitor, Ya, monitor. Terus ada lagi? printer mungkin. Wah, ya benar. Komponen output itu yang mengeluarkan hasilnya atau outputnya. Nah, kita lihat ada monitor, ada printer, ada speaker. Kemudian untuk komponen pemrosesan itu ada 4. Ada prosesor, ada motherboard, ada hard disk, ada memori, ada RAM. Nah, motherboard itu merupakan papan sirkuit yang digunakan untuk berbagi komponen elektronik. Jadi yang menghubungkan komponen-komponen seperti BIOS, kemudian RAM, kemudian VGA, kemudian prosesor, itu motherboard. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita fokus pada motherboard. Lanjut, kita masuk ke perakitan komputer motherboard. Sebelum merakit motherboard, gini teman-teman, kita ilustrasikan. Misal nih, kalian menyalakan HP, yang diperlukan untuk pertama kali ketika kalian menggunakan HP itu apa? Mungkin Saifullah Ismail bisa menjawab. Sumber daya, Bu. Nah, benar sekali, sumber daya. Nah, sumber daya kalau di komputer itu kita sebut dengan power supply. Nah, pemasangan power supply seperti gambar berikut. Nah, power supply ini merupakan pemberi sumber daya atau yang memberikan tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer sehingga komponen komputer itu mendapatkan daya dan bisa digunakan dengan baik. Setelah kita memasang power supply, selanjutnya kita baru bisa memasang motherboard. Nah, komponen-komponen yang diperlukan di motherboard itu ada 5 yang utama. Ada pasta thermal, ada RAM, ada CPU, ada heatsink, dan ada screw heatsink. Pasta thermal itu yang digunakan untuk menurunkan atau menstabilkan suhu dalam komputer. CPU sebagai otaknya, RAM sebagai penyimpanan, heatsink mirip dengan pasta thermal, tetapi lebih ke keseluruhan. Dan screw heatsink itu sebagai skrunya. Kita masuk ke Cisco IP Essential. Silahkan perhatikan. Nah, kita masuk ke simulasi perakitan komputer. Nah, di sini kita akan mencoba untuk bagaimana cara merakit komputer. Yang pertama kita pasang yaitu ada RAM. Nah, kita pasang, kita sesuaikan dengan tempatnya, kemudian kita pasang. Nah, jangan lupa untuk mengunci bagian kanan dan kirinya. Serta kita pasang lagi RAM kedua. Paskan RAM tersebut dengan bagiannya, jadi tidak bisa. Jika terbalik maka tidak bisa terpasang dan tidak bisa terkunci. Kira-kira setelah memasang RAM kita memasang apa? Prosesor. Ya, prosesor atau CPU. Benar sekali teman-teman. Kita pasang CPU-nya di sini. Nah, kita pasang CPU-nya. Kita tutup menggunakan soketnya. Kemudian setelah kita tutup kita berikan Pasta thermal. iya, benar banget, pinter sekali. Kita menggunakan pasta thermal untuk menyestabilkan suhu yang ada pada CPU.
Setelah pasca thermal kita berikan heatsink. Nah, jangan lupa kalau memasang heatsink itu skrupnya untuk dipasang juga. Dan juga kabelnya dipasang. Oke, setelah kita pasang, kita install motherboardnya. Nah, sesuaikan juga dengan posisi yang benar. Setelah motherboard terpasang, kita pasang. Nah, kita pasang skrupnya tadi. Sudah selesai. Jadi urutannya apa? Kita memasang RAM, CPU, RAM, pemberian pasta thermal, heatsink, kemudian install, dan terakhir pemberian. Nah, kita kembali ke quizzes kita tadi. Teman-teman tadi masih ingat kan urutannya apa? Masih. Kalau masih ingat. Nah, lihat kuis berikut, analisis kuis berikut. Ada video, silahkan dipahami apa yang salah dan berikan alasannya. Dari analisis gambar, nah apakah ada kesalahan? Kita lihat jawaban dari kalian. Jawabannya ada yang salah nggak? Ada. Salahnya kenapa? Karena Pastanya pasang duluan. Nah, benar banget. Nah, kalau kalian tahu salahnya, akibatnya apa kalau dipasang secara terbalik? Ya, tidak berfungsi dengan baik. Ya, tidak berfungsi dengan baik dan bisa mengalami kebakaran seperti itu. Jadi CPU-nya bisa terbakar. Oke. Jadi kita harus memperhatikan benar-benar nih urutannya. Jangan sampai pasta thermalnya diberikan sebelum CPU. Karena itu akan berakibat fatal. CPU-nya akan tidak bisa digunakan dengan baik dan akan terjadi kerusakan seperti kebakaran. Kita lanjut ya. Nah, Oke. kita lanjut ke kuis karena kita sudah membahas semuanya. Kita masuk ke kuisnya. Ya. Silahkan kerjakan kuis dengan baik-baik karena ini kuis akan bernilai penting untuk kalian. Pemasangan RAM yang harus diperhatikan itu apa aja? Oke, Ahmad Baskara menjawab dengan benar. Ya benar, yang menjawab yaitu letak lengkung di antara pin harus sama. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika kita memasang RAM, itu kita memperhatikan bentuknya. Kita sesuaikan dengan tempatnya. Oke, sudah paham? Ini Paham. memperhatikan dua. Yang lain ini kayaknya nggak menjawab, kehabisan waktu ya. Lanjut. Ya. Fungsi dari gambar tersebut tadi sudah dijelaskan sebagai salah satu daya pada PC. Benar sekali, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menyalakan suatu alat elektronik diperlukan daya, dan ini salah satu dayanya yang disebut dengan Power supply. ya benar, Ilham Basri, power supply. Lanjut. Yang bergaris merah merupakan slot dari yang menjawab benar yaitu Ilham Basri. Kita lihat nih presentasinya. Oh, semuanya menjawab dengan benar. Good job guys. Ya benar, itu merupakan slot dari memori RAM tadi. Jadi udah paham ya. Kita lanjut. Gambar di bawah manakah yang merupakan gambar dari RAM? Oke. Semuanya benar sekali. Yang di tengah itu merupakan gambar dari RAM. Tadi yang salah itu banyak salahnya karena kehabisan waktu ya. Ya. Nah, tapi rata-rata yang benar. Jadi kalian paham materi ini. Lanjut. Kita review materi kali ini. Jadi coba anak-anak sekalian, kalian review pada pagi hari ini, kalian mempelajari apa aja sih? Nah, untuk reviewnya saya berikan deskripsi box. Tulislah apa saja yang kamu pahami selama pembelajaran kali ini. Kalian mempelajari apa aja sih? Anak-anak sekalian, kalian sudah menjawab apa saja yang kita pelajari, kita bahas satu persatu. Nah, untuk pada pagi hari ini apa saja sih yang kita pelajari? Benar kata Ilham, kita mempelajari tentang komponen. Kita mempelajari mengenai hardware, kemudian software, firmware, kemudian kita juga mempelajari bagaimana cara merakit komputer, terutama pada bagian motherboard. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita sampaikan itu dulu. Saya harap untuk anak-anak sekalian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang sudah saya share di psikologi, yaitu berupa pengerjaan atau pembuatan video perakitan komputer terutama pada bagian motherboard, dan kemudian silahkan kalian kirim di psikologi masing-masing. Nah, untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, silahkan untuk Nafia memimpin doa pada sore hari ini. Untuk Nafia, langsung dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Nafia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan pelajari materi yang akan saya berikan besok, yaitu perakitan secara keseluruhan sampai komputer menyala. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat, jaga kesehatan.